بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga hari ini kalian masih selalu bersemangat untuk belajar. Ingat anak-anakku, ketika kalian memulai pelajaran, diusahakan kalian sudah sarapan ya, agar belajarnya semangat. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tema 7 menyikapi perkembangan teknologi, masih di subtema 4 perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran keempat. Adapun materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 yaitu 1. Membaca dan mengidentifikasi isi teks, 2. Keragaman kendaraan yang disukai, 3. Hal yang perlu diperhatikan di kolam renang. Materi pertama, membaca dan mengidentifikasi isi teks. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Ini adalah contoh alat transportasi darat, yaitu mobil,
kereta api, dan bis. Sedangkan ini adalah alat transportasi air dan ini adalah kapal atau pesawat terbang adalah alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain, atau sebagian lagi hasil karya dari anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Ayo menambah wawasan. Kereta api. Anak-anakku, tahukah kalian siapakah yang mengemudikan kereta api? Kereta api dikemudikan oleh masinis. Di dalam perjalanan, biasanya ada yang mengecek tiket karcis. Orang yang mengecek karcis dinamakan kondektur. Semua penumpang harus memiliki karcis. Karcis dapat dibeli di loket yang tersedia. Karcis sebagai pengganti biaya transportasi kereta. Anak-anakku, ini adalah contoh kereta uap. Pada zaman dahulu ditemukan pertama kali adalah kereta uap, terus berkembang menjadi kereta mesin diesel. Berkembang lagi contoh kereta api listrik. Selanjutnya, contoh kereta api listrik super cepat atau disebut Shinkansen. Itulah beberapa contoh alat transportasi darat yang berupa kereta. Anak-anakku, silahkan baca juga teks bacaan halaman 193 dan 194 tentang surat dari Irman di Cirebon. Dibaca sebagai penambah wawasan kalian ya. Materi selanjutnya, keragaman kendaraan yang disukai. Perhatikan keragaman kendaraan yang disukai teman-teman kalian. Rijal suka bersepeda. Setiap hari Rijal berpergian menggunakan sepeda. Menurut Rijal, bersepeda sangat menyenangkan dan membuat badan menjadi sehat. Sedangkan Taufik suka naik angkutan kota. Setiap hari dia menunggu di halte saat hendak pergi ke sekolah. Menurut Taufik, menggunakan angkutan kota menyenangkan dan mengurangi kemacetan. Beda lagi dengan Jaki yang senang naik kereta api. Setiap liburan dia diajak orang tuanya naik kereta api keluar kota. Di dalam kereta api suasananya sejuk karena ada AC-nya serta terasa cepat di perjalanan. Sekarang cobalah tanya teman-teman tentang kendaraan yang mereka sukai sekaligus alasannya. Contohnya, lihatlah tabel berikut ini. Rijal lebih menyukai kendaraan sepeda, alasannya menyenangkan dan sehat. Sedangkan Taufik lebih suka angkutan kota, karena menurut Taufik, naik angkutan kota juga menyenangkan dan mengurangi macet. Selanjutnya Zaki lebih suka naik kereta api. Karena menurut Zaki suasananya nyaman dan cepat. Sedangkan Roid lebih suka pesawat. Karena dengan memakai pesawat perjalanan terasa sangat cepat dan singkat. Itulah anak-anakku contoh keberagaman kendaraan yang disukai. Menyikapi keragaman kendaraan yang disukai.
Kalian hendak pergi bersama ke suatu tempat, namun kalian berbeda pendapat tentang kendaraan yang hendak dipakai ke tempat itu. Apakah yang kalian lakukan untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Jelaskan kepada teman-temanmu. Nah, ini adalah cara atau sikap kita dalam menyikapi keragaman perbedaan tersebut. Satu, hendaknya kalian membicarakan bersama untuk mencari jalan keluar atau bermusyawarah. Dua, kalian hendaklah mendengarkan pendapat teman-teman kalian. Dengarkan dan harus sopan dan harus saling menghargai. 3. Mengakhiri pembicaraan. 4. Mengambil jalan terbaik atau manfaat yang lebih banyak yang mana. Dan kalian harus sepakat dengan keputusan tersebut. Materi terakhir, hal yang perlu diperhatikan di kolam renang. Di dalam melakukan aktivitas renang di kolam renang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain dilarang meludah dalam kolam. Nah, anak-anakku, kalian tidak boleh sembarangan meludah ketika sedang berada di kolam renang karena bisa mengenai orang lain dan membuat orang lain merasa jijik. 2. Menjaga kebersihan badan. 3. Membilas badan setelah berenang. 4. Memakai sabun antiseptik. Nah, ketika kalian sudah berenang, maka kalian harus mandi dan memakai sabun antiseptik. 5. Mengeringkan badan dengan handuk. 6. Tidak membuang sampah di kolam. 7. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. Karena kolam bukan bukan tempat untuk makan. Kolam adalah tempat untuk berenang. 8. Tidak berlari-lari di pinggir kolam. Karena bisa berbahaya untuk diri sendiri. Bisa jatuh ke kolam atau tergelincir. 9. Tidak membawa senjata tajam dalam kolam. Ini adalah perbuatan yang sangat dilarang membawa senjata tajam ke kolam. 10. Tidak membawa barang-barang berharga dan perhiasan yang mencolok. Nah, untuk anak-anak tidak boleh membawa barang-barang yang berharga, semisalnya handphone, perhiasan, dan yang lainnya yang mencolok, sehingga bisa mengakibatkan perbuatan jahat. Nah, anak-anakku, silahkan kalian kerjakan tugas pada halaman 198 199 mengidentifikasi pernyataan. Amati pernyataan pada tabel sebelah kiri. Simaklah pernyataan tersebut dengan teliti, kemudian berikan tanda centang jika kegiatan tersebut benar. Berikan tanda X jika kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, silakan kerjakan dan dikumpulkan. Anak-anakku, itulah tadi pembelajaran tematik pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.